teman-temannya Velin. Sebelum mulai, jangan lupa untuk tidak skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Untuk membayar vlog kemarin yang cuma 8 menit, kali ini sesuai janji, durasi vlog akan dipanjangkan. Bangun pagi-pagi jam 7, Ama sudah kedatangan tamu. Ternyata temannya Ama meminta beberapa buah batang tanaman seledri untuk dibawa pulang. Yang unik dari hidup di desa adalah bukan kita yang datang ke pasar, tapi pasar yang datang ke kita. Seperti hari ini, ada penjual ikan parang yang datang ke rumah untuk memasarkan ikannya. Ikan parang ini panjangnya sampai 1 meter loh. Ada yang lebih besar lagi hingga 2 meter panjangnya. Per ekornya dijual seharga 30.000. Tapi bukan ibu-ibu namanya kalau tidak ditawar. Karena beli banyak, Ama mendapat harga 25.000 per ekornya. Kalau yang besar bisa mencapai 50.000. Ikan parang ini paling enak direndam air asam, lalu digoreng polos. Teksturnya lembut sekali, mirip ikan gurami, cuma sedikit lebih padat. Tiada hari tanpa memasak di dapur, karena di vlog kemarin kami mendapat banyak sekali daun pisang dari Ibu Pendeta, maka hari ini kami membuat pepes ikan ala-ala. Bumbu-bumbunya simple, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. 4 bahan itu adalah bahan utama membuat bumbu halus berbagai masakan. Untuk kaum muda seperti aku, dan mungkin juga kamu, takaran dan jenis-jenis rempah lumayan sulit untuk dimengerti. Aku suka linglung masalah perbumbuan. Hebat sih. Untuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, ataupun anak muda di luar sana yang paham betul bumbu dan tahu cara meraciknya. Sulit loh untuk membuat makanan yang enak. Kalian hebat sih. Bersyukurnya, di zaman yang makin maju, banyak resep kebarat-baratan yang sudah tidak melibatkan banyak bumbu seperti makanan khas Indonesia pada umumnya. Jadi, untuk anak muda yang baru mau belajar memasak, sudah sangat dimudahkan. Oke, balik lagi ke pepes ikan. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai yang sudah dihaluskan menggunakan chopper atau food processor tanpa menggunakan air, bisa ditumis dengan minyak di atas wajan sampai warnanya kecoklatan dan mengeluarkan aroma wangi. Jangan lupa terasi bakar, kunyit, garam, gula, dan juga bumbu penyedap. Terakhir, tambahkan air asam jawa agar bumbu nggak terlalu enek. Untuk ikannya, kami memakai ikan laja. Tapi sebenarnya, mau pakai ikan gurami, dorang, atau bahkan protein yang lainnya seperti ayam, tahu, dan telur juga boleh. Yang terpenting, protein yang dipakai harus dalam keadaan mentah, agar ketika dimasak tidak overcook atau kematangan. Ikan laja yang sudah dicuci bisa dibalur bumbu matang, lalu disusun di atas daun pisang 3 lapis. Kenapa harus 3 lapis, Kak? Supaya tebal dan tidak mudah gosong. Daun pisang bisa dibersihkan dulu dengan dilap air kering. Nah, pepes sendiri bisa dimasak 2 metode. Pertama, dimasukkan ke dalam oven atau seperti kami, digrill di atas panci grill. Pokoknya, dimasak aja sampai matang. Tandanya kalau pepes sudah mengeluarkan air dan aroma rempah, berarti sudah siap diangkat. Seperti biasa, tiada hari tanpa roti 1000. Meskipun aku bekerja sebagai konten kreator di YouTube dan mendapat uang dari AdSense, kami tetap berjualan roti 1000 untuk tambahan uang belanja.
Ini bukan tentang uang bagi aku. Karena kami satu keluarga sudah berembuk masalah uang agar Ama bisa pensiun. Tapi mau untung berapa sih roti 1.000 itu, teman-teman? Di mata aku, yang terpenting agar Ama mempunyai aktivitas dan tidak cepat pikun. Kebanyakan pembeli roti 1.000 ini tidak dari dalam desa, melainkan dari orang-orang gunung yang datang berbelanja ke desa kami. Sehingga penjualan roti 1.000 bergantung pada berapa banyak bemo dan truk yang turun di hari itu untuk membawa penumpang. Dari situ ada sebuah kayak filosofi yang tercipta di pikiran aku. Ternyata setiap orang itu dihargai. Jadi, kalau kamu tidak dihargai, ada kemungkinan kamu salah tempat. Seperti roti 1.000 yang tidak akan laku jika tidak ada pendatang yang turun ke desa kami. Karena warga desa sendiri saja tidak membeli roti kami. Dan ada kemungkinan besar kalau roti 1.000 ini dijual di kota, mungkin harganya bisa naik 2-3 kali lipat. Karena orang-orang desa tidak menghargai sebuah tenaga, apalagi rasa makanan. Bagi mereka, yang terpenting murah aja. Urusan enak itu belakangan. Tapi, berbeda dengan orang kota yang lebih konservatif dan mempertimbangkan rasa yang enak. Sehingga rela membayar lebih untuk sebuah roti 1.000. Sama seperti kita, jika kalian merasa tidak dihargai, direndahkan, atau bahkan diabaikan, itu bukan salah kalian kok. Bisa jadi kalian salah tempat. Mungkin circle pertemanan tidak mendukung, keluarga toksik, atau bahkan salah komunitas. Jadi ingat, kamu dihargai di tempat yang tepat. Ingat sama value diri kamu. Jangan merendah untuk dicintai. Dan jangan menormalkan hal yang tidak normal hanya karena lingkungan kamu tidak mendukung. Hidup itu tentang diri sendiri. Jangan mau tinggal di tempat yang menganggap kamu tidak ada. Hari ini kami membuat kueku atau kue tok. Cara bikinnya mudah. Teksturnya pun kenyal seperti mochi, dipadukan dengan kacang hijau giling yang manis di dalamnya. Cara buatnya, kacang hijau yang sudah digiling harus dimasak bersamaan dengan santan, gula pasir, dan perisa vanila sampai mengering dan berbentuk seperti paste. Banyak di toko-toko yang sekarang mengimprove rasa kue tok mereka dengan memakai perisa jenis lain di dalamnya. Selain vanila, bisa juga loh memakai perisa durian. Rasanya tidak kalah enak. Makanan ini jauh membuat aku nostalgia. Pasalnya, dulu sering aku temui di pasar atau toko kue. Entah kenapa, makin kesini makin jarang ditemui jajanan yang satu ini. Padahal, enak sekali. Tidak kalah dengan kue mochi atau kue yang serupa seperti zaman sekarang. Adonan harus benar-benar kering ya teman-teman. Kalau masih ada airnya atau masih berbentuk cair, berarti adonan belum siap. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Sehingga ketika dia semakin dingin, dia akan semakin kental dan padat. Lanjut membuat kulit luarnya. Di dalam panci, masak santan dan daun pandan sampai panas. Ingat, hanya sampai panas, jangan sampai mendidih. Nanti santan bisa pecah dan tidak bisa dipakai.
Lalu masukkan cairan santan ke dalam tepung ketan, gula pasir, dan sejumput garam. Ulen adonan sampai tekstur berbentuk seperti Play-Doh dan tidak lengket di permukaan. Kueku ini memiliki ciri khas kue berwarna merah menyala. Jadi, jangan lupa diberi pewarna merah cabai yang banyak. Karena kue ini akan dijual, jadi supaya sama rata bentuknya, Ama harus menimbang satu persatu adonan. Sebenarnya, kalau mau makan sendiri, cara ini tidak perlu sih. Namanya juga makan sendiri. Biar puas ya, gede. Pakai cetakan kayu khas kueku seperti ini. Kalau tidak punya, bisa pakai cetakan plastik. Tapi harus dilumuri sedikit minyak agar tidak lengket. Sedikit ya. Kalau kalian pakai cetakan kayu seperti kami, tidak perlu dilumuri minyak lagi. Kurang lebih, proses pembuatannya sama seperti mochi. Isi kulit luar dengan filling kacang hijau manis. Tutup rapat, lalu masukkan ke dalam cetakan. Sepertinya, kenapa disebut kue tok? Mungkin karena ketika adonan dikeluarkan, cetakan harus ditok-tok di atas kayu atau meja agar adonan bisa keluar. Lanjut, kueku bisa dikukus di atas air mendidih sampai matang kurang lebih 15 menit, lalu diangkat. Jangan lupa ya, bagian bawah kue harus diberikan alas daun pisang agar tidak lengket. Jangan lupa, terakhir disiram dengan larutan santan agar atasnya tidak lengket. Kueku ini kami jual dengan harga 2.500. Dan bersyukur sekali hari ini laku 20 biji. Ternyata tidak banyak orang yang suka kueku. Karena kemarin waktu Ahmad tawar-tawarin ke tetangga, banyak yang menolak. Gak apa-apa sih, masih laku 20 biji kan lumayan. Hari ini tidak hanya membuat kueku untuk dijual, tapi malamnya ada acara berdoa giliran untuk memperingati bulan Rosario di desa. Dan hari ini kedapatan rumahnya Ama. Sebenarnya tidak perlu juga sih harus membuat cemilan seperti ini. Karena biasanya doa Rosario hanya memakan waktu 30 menit, setelah itu tamu undangan langsung pulang ke rumah masing-masing. Tapi bukan Ama namanya kalau tidak memasak. Hari ini masak yang gampang-gampang saja, kue lumpur labu kuning. Resep ini pernah aku bagikan di YouTube Short. Tapi akan aku tulis ulang lagi di deskripsi beserta dengan cara pembuatannya. Agar kalian tidak perlu scroll mencari resepnya lagi. Aku orang yang paling gampang bahagia. Gak tahu kenapa. Hal-hal kecil mampu membuat aku tersenyum lepas. Bahkan, hanya sekedar memasak di dapur bersama Ama atau melihat beliau senyum saja cukup loh membuat aku senang. Itu adalah salah satu dari beribu keberuntungan. Adalah kebahagiaanku di dalam kesederhanaan. Bagiku, kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Jangan muluk-muluk harus melulu tentang uang. Padahal bahagia itu sesederhana dengan kita selalu bersyukur. Setiap hari bangun tidur itu saja sudah berkah. Maka jangan lupa kalimat pertama yang diucapkan adalah terima kasih Tuhan atau terima kasih Allah karena masih diberi kesempatan. Kalau sekarang kalian dalam kondisi sehat, maka jangan lupa mengucap syukur. Karena orang sehat bisa memanjatkan 100 doa.
Sedangkan orang sakit doanya cuma satu, supaya sembuh. Jadi, tidak ada alasan untuk hidup tidak bahagia. Yuk, semangat. Banyak orang di luar sana yang menginginkan hidup kita. Jadi, kita sangat bersyukur sudah ada di sini. Aku bicara begini karena bukan mau menggurui. Aku juga bukan merasa yang paling hebat. Terkadang, aku sendiri masih lupa untuk bersyukur. Atau, ketika hari sedang berat, pikiran lagi kacau, kata bahagia jauh dari pandangan. Tetapi sesama manusia, ya hidup apa adanya. Kalau baik, ya diwartakan. Kalau jelek, cukup disimpan. Banyak orang yang dengan bangga menghina orang lain. Bisa langsung terdengar atau lewat ketikan. Dan ironinya, kata-kata jelek justru didukung oleh banyak orang dengan alasan, kita kan hidup berdampingan, harus siap dong dengan komentar negatif. Seolah-olah kata-kata jahat harus dinormalisasikan. Maka dari itu, jika aku dan kamu adalah orang yang baik, kita harus bangga menyebarkan kebaikan itu. Karena bagi mereka yang menulis tanpa berpikir, menghina paling sakit, dan melukai tanpa berkedip, mereka sangat bangga melakukannya. Maaf ya, kalau tidak banyak penjelasan mengenai cara membuat kue lumpur labu kuning ini. Tapi tenang aja. Semua resep lengkap dan cara pembuatan akan aku lampirkan. Jadi, untuk yang mau coba atau bahkan jualan, bisa memakai resep tersebut. Karena banyak sekali request dari kalian yang ingin mendengar kata-kata penyemangat untuk hati yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini sedikit surat cinta dari aku untuk hatimu yang lagi bersedih. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna untuk hidupmu. Ya udah teman-teman, itu tadi vlog hari ini. Kalau suka dengan konten aku, jangan lupa untuk subscribe dan like ke video ini. Ingat loh ya, jangan bosan-bosan main ke sini. Besok jangan lupa mampir lagi. Selalu anggap saja rumah sendiri. Kan kita udah kayak keluarga.